Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Nurrahman, Muhammad Akmal, Audi Rizky Maulidi, Arya Ramadan Asidik, dan Putri Fatimah Zahra, dan saya sendiri Rizky Aditya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, itu penjelasan tentang metode clustering yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nurrahman. Ya, di sini yang punya tentang clustering. Clustering adalah sebuah teknik dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek data ke dalam kelompok-kelompok atau cluster yang memiliki kesamaan tertentu di antara anggotanya. Tujuannya utamanya adalah untuk mengelompokkan data sehingga objek-objek dalam satu cluster memiliki kesamaan di antara satu sama lain, sementara objek-objek di cluster yang berbeda memiliki perbedaan yang signifikan. Next. Cluster juga mengidentifikasi struktur alami dalam dataset tanpa menggunakan label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, cluster adalah metode univariate learning yang mengelompokkan data tanpa informasi kelas yang sudah ada, dan beberapa metode dan algoritma yang digunakan untuk melakukan cluster salah satunya adalah K-means. Di sini K-means dijelaskan oleh Audi Rizky Maulidi. Terima kasih kepada Rahman. Di sini saya akan menjelaskan K-means. K-means adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer dan sederhana yang digunakan dalam analisis data. Algoritma ini bertujuan untuk membagi himpunan data menjadi kelompok atau klaster berdasarkan atribut atau fitur yang dimiliki oleh setiap data. Lalu ada tahapan K-means. Yang pertama-tama, pilih jumlah klaster K, tentukan berapa banyak klaster yang ingin kamu buat. Yang kedua, inisialisasi centroid, pilih K titik dalam kurung centroid secara acak dari dataset sebagai pusat awal klaster. Yang ketiga, assign data points to cluster. Untuk setiap data, hitung jaraknya ke masing-masing centroid dan tetapkan titik tersebut ke cluster dengan centroid terdekat. Yang keempat, update centroid, hitung ulang posisi centroid sebagai rata-rata dari semua titik data yang berada di dalam klaster tersebut. Yang kelima, iterasi, ulangi langkah 3 dan 4 sampai perubahan posisi centroid sangat kecil, dalam kurung konvergen, atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Materi berikutnya mengenai rumus utama dalam K-means clustering. Rumus pertama, jarak Euclidean. Rumus jarak Euclidean antara dua titik X dan Y, seperti pada gambar. Yang kedua, penugasan klaster. Setiap titik data X ini ditugaskan ke klaster dengan centroid terdekat. Berikutnya, memperbarui centroid. Setelah semua titik data ditugaskan ke klaster, centroid diperbarui sebagai rata-rata dari semua titik data dalam klaster tersebut, di mana CG adalah himpunan titik data dalam klaster J. Berikutnya, fungsi objektif distorsi. Fungsi objektif yang diminimalkan dalam K-means adalah jumlah kuadrat jarak antara titik data dan centroid klaster mereka. Berikutnya, jarak antar klaster terbagi jadi berbagai metode. Yang pertama, single linkage, jarak terdekat, complete linkage, jarak terjauh, dan average linkage, rata-rata jarak. Rumus Gaussian Mixture Model, GMM, adalah model berbasis probabilistik yang mengasumsikan data berasal dari beberapa distribusi Gaussian. Pertama, fungsi Gaussian multivariat, di mana Xj adalah min dari Ej adalah matriks kovarian dan distribusi Gaussian ke J. Fungsi log likelihood, di mana Pj adalah proporsi campuran untuk distribusi Gaussian ke J. Berikutnya akan disampaikan oleh Rizky Aditya.
Baik, saya akan menyampaikan tentang Excel yang sudah kami buat. Jadi ini adalah dataset yang telah kami buat, di mana ID 1 hingga 1000, ada 1000 data di dalam Excel tersebut. Usia sudah ada range-nya yang kami kelompokkan di sana. Kalau anak-anak usianya sekitar dari 2 tahun sampai 11 tahun. Kalau untuk remaja dari 12 tahun hingga 24 tahun. Kalau dewasa dari 25 tahun sampai 45 tahun, dan lansia lebih dari 45 tahun. Dan begitu juga selanjutnya. Jadi pada dataset ini yang ingin kami ubah yaitu data yang belum terkelompok, yaitu ada pada data usia dan penghasilan. Lanjut. Jadi berikut adalah data yang sudah ditransformkan sehingga sudah terurut dan sudah terkelompokkan. Selanjutnya mengenai coding akan disampaikan oleh Arya Ramadan Asidik. Selanjutnya kita masuk ke materi perhitungan dalam coding. Yang pertama kita mengimport library pada Google Colab dulu. Yang pertama Pandas untuk memanipulasi dan analisis data. Yang kedua NumPy untuk operasi numerik. Yang ketiga Scalene Cluster K-means untuk algoritma K-means clustering. Yang keempat Scalene Metric Accuracy Score untuk menghitung akurasi. Yang kelima Matplotlib PyPlot untuk visualisasi data. Selanjutnya, yang kedua membaca data dari file Excel. File path yaitu lokasi file Excel-nya. Yang ketiga membaca sheet pada Excel. Pada Excel membaca dari sheet 1 di file Excel. Selanjutnya, yang keempat mengacak dataset. Sampel frag sama dengan 1, mengacak urutan baris dalam data frame. Reset index drop through, mengatur ulang indeks tanpa menyimpan indeks lama. Yang kelima, mengambil sampel acak 60% dari dataset. Sampel frag sama dengan 0,6, mengambil 60% dari data yang sudah diacak. Selanjutnya, menentukan dan memisahkan fitur dan label. Fitur kolom daftar kolom yang akan digunakan sebagai fitur. Label kolom yang akan digunakan sebagai label. X data fitur, Y data label. Selanjutnya, menerapkan K-means clustering dan mendapatkan label dari hasil clustering. Random state sama dengan 42, yaitu inisialisasi mode K-means dengan 2 cluster. Fit X melatih model K-means menggunakan data fitur. Labels mendapatkan label cluster dari hasil clustering. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Akmal. Baik, terima kasih kepada Arya Ramadan Sidik telah memberikan saya kesempatan. Yang selanjutnya adalah K-means adalah unsupervised. Kita perlu memetakan label cluster ke label asli. Jadi fungsi map cluster to label itu memetakan label cluster ke label asli. Kemudian NP unique cluster labels mendapatkan nilai unik dari label cluster. Mask cluster labels cluster membuat mask untuk setiap cluster. True labels mask mode mendapatkan label asli yang paling sering muncul dalam cluster. Label mapping atau true label membuat peta dari cluster ke label asli. Kemudian np factorize label mapping.get cluster underscore labels menerapkan peta ke seluruh label cluster. Selanjutnya di sini kita menghitung akurasi. Fungsi akurasi underscore score y mapped underscore labels itu menghitung akurasi antara label asli dan label yang dipetakan dari hasil clustering. Kemudian fungsi printf di sini untuk menampilkan hasil akurasinya. Setelah itu
kita menampilkan beberapa hasil ya. Seperti print data sample head itu menampilkan 5 baris pertama dari data yang diambil. Kemudian cluster label 5 itu menampilkan 5 label cluster pertama. Dan mapped labels itu menampilkan 5 label yang dipetakan pertama. Visualisasi hasil clustering. VLT figure fixed size itu size-nya kita bisa atur sendiri 10,6 contohnya yang artinya 10 kali 6 inci. Kemudian plt.scatter itu membuat scatter plot, X usia, X penghasilan koordinat data. C cluster underscore labels berfungsi untuk warna berdasarkan label cluster. C map atau sama dengan Viridis itu warna skema Viridis. Marker O itu marker yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada label cluster label itu label untuk legend. plt.scatter itu untuk scatter plot untuk centroid cluster. Kemudian ada k-means cluster centers. K-means cluster centers itu fungsinya untuk koordinat centroid. S sama dengan 300 itu ukuran markernya, sedangkan C itu color, itu untuk warna merah. Marker X itu artinya dia akan diberi tanda atau diberi mark berbentuk silang. Kemudian label sama dengan centroid untuk label legend. plt.title itu k-means clustering itu artinya buat judul plot. plt.x label itu plt.x label usia atau plt label untuk penghasilan itu label sumbunya. plt.legend itu menampilkan legend dan plt.show itu menampilkan plot. Nah, berikut adalah visualisasi hasil clustering. Gambar ini adalah grafik scatter plot yang mewakili cluster k-means, sumber X diberi label usia, dan sumber Y diberi label penghasilan. Ada titik data yang tersebar di seluruh grafik dalam warna yang berbeda, yang kemungkinan mewakili cluster yang berbeda yang diidentifikasi oleh algoritma k-means. Ada juga tanda X yang berwarna merah itu menunjukkan centroid dari cluster ini. Grafik ini secara visual mewakili bagaimana algoritma clustering k-means mengkategorikan titik data ke dalam cluster berdasarkan fitur mereka. Dalam hal ini, usia dan penghasilan, algoritma ini telah digunakan untuk mengelompokkan individu berdasarkan usia dan penghasilan ke dalam cluster yang berbeda. Tanda X merah mewakili centroid dari masing-masing cluster ini. Kesimpulannya, program Python ini melakukan clustering pada data sampel menggunakan k-means, menyimpan hasilnya dalam file Excel, dan menyediakan evaluasi akurasi untuk menilai efektivitas pengelompokan berdasarkan fitur yang diberikan. Akurasi clustering yang diperoleh adalah 55,8%, menunjukkan bahwa model clustering mampu mengelompokkan data secara cukup efektif berdasarkan fitur yang diberikan, meskipun hasilnya tidak selalu mencerminkan kesempurnaan pengelompokan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Akmal dan teman-teman yang lainnya karena telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Mungkin begitu saja materi yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.